Hai, kembali lagi di channel ini. Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya sendiri, Ella Aminatul Zahro. Yang kedua ada Siska Mangunsong. Yang ketiga ada Sri Wisana Daily. Mohon disimak terus ya. Pengertian studi kelayakan bisnis tersendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Studi kelayakan bisnis meliputi 1. Identifikasi masalah. Banyak bisnis sekarang yang gagal karena modal yang diberikan banyak sedangkan keuntungannya sedikit. Apalagi bisnis sekarang itu termasuk makanan, minuman, dan lain-lain. Hanya bisnis yang maju sesaat dikarenakan perubahan zaman yang semakin maju. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan kami memilih bisnis thrift shop karena bisnis ini hanya memerlukan modal yang sedikit tetapi keuntungan yang diberikan banyak. Apalagi pakaian, sepatu, barang lainnya akan bertahan lama asal kebersihan dan penyimpanan yang diberikan sangat sesuai. Yang ketiga, menilai berbagai manfaat yang dihasilkan yaitu mengurangi limbah pakaian, mengurangi populasi kimia, dan menghemat biaya. Yang keempat, ada peluang. Bisnis ini sangat cocok dengan generasi anak muda saat ini, generasi yang memiliki barang secara impulsif dan senang mengikuti tren sehingga rela mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak. Akan tetapi, dengan adanya thrift shop tentu menjadi solusi atas masalah tersebut. Mereka dapat produk branded dengan harga yang ramah di kantong, sehingga bisnis memiliki peluang yang beda karena banyak peminat. Yang kelima, menggambarkan situasi bisnis. Situasi bisnis ini selain banyak peminat, apalagi di situasi masih pandemi ini, masih banyak orang yang malas keluar karena takut sehingga menggunakan e-commerce untuk berbelanja kebutuhan seperti pakaian, sepatu, tas, dan kebutuhan lainnya yang dianggap lebih mudah dan terjangkau. Tujuan studi kelayakan bisnis tersendiri yaitu untuk mengukur apakah suatu bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Manfaat studi kelayakan bisnis yang pertama, memperkecil resiko kerugian, yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis, yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan, dan yang terakhir, mempermudah pengendalian. Langkah-langkah melakukan studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu menemukan ide, yang kedua penelitian terhadap ide bisnis, yang ketiga evaluasi, yang keempat penentuan, yang kelima rencana pelaksanaan, dan yang terakhir pelaksanaannya. 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, deskripsi pasar. Bisnis thrift shop memiliki deskripsi pasar yang cukup luas karena banyak anak muda yang membutuhkan barang-barang bekas, apalagi barang-barang tersebut berkualitas dan memiliki harga yang murah untuk mengikuti tren fashion. Yang kedua, deskripsi bisnis. Thrift shop adalah salah satu bisnis kekinian di Indonesia dan menjadi tren di masa kini. Bukan hanya bisnis kekinian saja, melainkan bisnis ini juga memiliki banyak peminat, khususnya orang yang menjadikan pakaian sebagai gaya hidup. Yang ketiga, teknologi yang diperlukan. Teknologi yang dibutuhkan di saat ini yaitu media sosial karena banyak platform online seperti e-commerce yang bisa menjual produk-produk thrift. Yang keempat, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis. Bisnis thrift shop merupakan bisnis yang tidak memerlukan modal yang terlalu banyak, namun dengan modal yang sedikit tersebut bisa menghasilkan keuntungan bisnis thrift shop yang besar dan struktur organisasi bisnis yang sesuai. 5. Kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Bisnis thrift shop bisa maju asal memulai bisnis dengan menjual satu produk atau tujuannya adalah agar toko Anda memiliki ciri khas khusus yang akan menjadi pembeda dari kebanyakan toko lain. Tidak hanya itu,
Menjual satu produk yang spesifik juga berguna untuk menjadikan toko Anda sebagai toko rujukan jika Anda konsumen yang butuh produk tertentu. Yang kedua, tentukan asal produk. Harus menentukan di mana Anda akan mengulak barang yang akan dijual di toko thrift. Sebaiknya, cari berbagai supplier thrift shop yang memiliki kualitas yang baik serta harga yang terjangkau. Kemudian membandingkan dengan harga-harga beli dan jualnya lewat software akuntansi sehingga keuntungan yang didapatkan bisa maksimal. Yang terakhir, perhatikan kebersihan barang. Cuci dulu barang yang akan dijual hingga bersih, beri pewangi atau bila perlu setrika pakaian tersebut. Dengan demikian, konsumen akan merasa senang jika ingin membeli baju bekas ke toko thrift shop Anda. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Aspek ini yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua, ada aspek ekonomi dan budaya. Budaya tersendiri, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Ekonomi, bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah perusahaan yang didirikan. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Yang keempat, aspek manajemen. Aspek yang berkaitan dengan operasional perusahaan, baik pembangunan maupun pengembangan. Yang terakhir, ada aspek keuangan. Aspek keuangan tersendiri menjadi hal yang menentukan bisnis berjalan lancar atau tidak ke depannya. Di sini saya akan memberikan contoh studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada studi kelayakan bisnis minuman kekinian, yang kedua ada studi kelayakan bisnis properti, yang ketiga ada studi kelayakan bisnis pakaian. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Bye!